Petinggi Wahabi Salafi kembali membuat sensasi, mensirikan dan membid'ahkan doa talak bala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membuat gaduh, bukan Wahabi namanya. Mungkin ungkapan ini paling pas untuk aliran yang sudah dianggap sesat oleh MUI ini. Umat Islam kembali dibuat panas dingin oleh pernyataan menyesatkan salah satu dai Wahabi Salafi. Sang dai yang akrab dipanggil dengan nama Ustadz Mizan Qudsi LCMA dalam kajian online-nya dengan tegas mengatakan bahwa umat Islam tengah berada dalam kondisi darurat syirik. Dalam postingan akun YouTube MKH TV yang berjudul Waspada, beredar doa tolak balak yang mengandung kemusyrikan oleh Ustadz Mizan Qudsi LCMA. Ustadz Wahabi ini sangat menyayangkan umat Islam Indonesia yang tengah dilanda oleh virus syirik. Menurutnya, umat Islam membaca doa yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat-sahabatnya. Lebih lanjut, dai Wahabi lulusan Timur Tengah ini menegaskan bahwa bacaan sholawat yang tengah viral dibaca oleh para ulama Nahdlatul Ulama dan dibaca oleh umat Islam Indonesia untuk menolak bala ini adalah sholawat yang mengandung kesyirikan. Karena arti dari sholawat li khamsatun itu menurutnya mengandung arti memposisikan Nabi sebagai Tuhan. Menurut dai Wahabi ini, Nabi Muhammad SAW tidak bisa menghilangkan wabah karena yang bisa menghilangkan wabah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berikut adalah kutipan dari ceramah Ustadz Wahabi Mizan Qudsi LCMA pada akun YouTube MKH TV. Umat Islam saat ini tidak sadar tengah dilanda dua musibah. Musibah pertama adalah wabah mematikan COVID-19 atau Corona. Musibah kedua adalah darurat syirik. Umat Islam tidak sadar apa yang ia baca yang katanya dapat menolak wabah adalah sholawat kesyirikan. Kalian pernah dengar lantunan sholawat li khamsatun udbi biha harral waba il khotimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Sholawat ini yang diyakini katanya dapat menolak wabah adalah bacaan yang mengandung makna syirik. Coba perhatikan artinya. Sudah menyamakan Nabi dengan Tuhan. Emang Nabi bisa memberikan manfaat? Emang Nabi bisa menolak bahaya? Bukannya hanya Allah yang mempunyai kekuasaan semua itu. Lebih lanjut, sang dai Wahabi ini menambahkan, apalagi sholawat seperti itu tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW dan juga tidak pernah dipraktekkan langsung oleh para sahabat Nabi. Jadi, bacaan seperti itu adalah syirik dan bid'ah hakiki. Astaghfirullah, sungguh sangat biadab. Pernyataan yang sangat menghina para ulama dan umat Islam Indonesia. Di tengah umat Islam butuh ketenangan, para ulama hadir untuk mengayomi dan mengajarkan bacaan dan sholawat yang memang sudah warid datang dari para salafuna as-soleh, bukan malah disesatkan. Sontak, netizen Indonesia sangat marah terhadap pernyataan tidak terpuji dari Ustadz Wahabi Salafi Indonesia ini. Umat Islam sangat menyesalkan di saat umat butuh ketenangan, masih saja sempat-sempatnya Wahabi ini membuat gaduh dan tidak punya hati untuk menyesatkan jutaan umat Islam Indonesia, ungkap salah satu netizen budiman Indonesia. Oleh karenanya, agar umat Islam Indonesia tidak terhasut oleh pernyataan miring menyesatkan dari petinggi Wahabi Ustadz Mizan Qudsi LCMA ini, sangat perlu pernyataan ini diluruskan agar umat Islam Indonesia bisa selamat dari paham menyimpangnya. Berikut adalah jawaban berkelas dan ilmiah dari guru ngaji asal Jawa Timur yang membungkam dai kebanggaan aliran Wahabi ini.
Sebagaimana dilansir dari media resmi Nahdlatul Ulama, NU Online, dan generasi muda NU.com, guru ngaji asal Jawa Timur berhasil membungkam pernyataan kontroversi salah satu Ustadz Wahabi lulusan universitas ternama Arab Saudi. Sang dai Wahabi yang kedapatan tengah menyesatkan dan menganggap bacaan sholawat li khamsatun sebagai bentuk kesyirikan nyata dan termasuk perbuatan bid'ah hakiki, akhirnya tidak berkutik dengan jawaban memukau dari guru ngaji ini. Lebih lanjut, dalam rilis media Nahdlatul Ulama ini, sang guru ngaji berhasil membuat tak berdaya Ustadz Wahabi ini dengan beberapa pendapat ulama dari berbagai sumber yang kredibel dan sangat bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Berikut adalah ungkapan dan pendapat guru ngaji untuk membungkam dai Wahabi Ustadz Mizan Qudsiyah LCMA. Sair burdah syirik, berzanji syirik, sholawat nariyah syirik. Sekarang sholawat li khamsatun yang berfaedah untuk menolak balak juga dianggap syirik. Kok semua serba syirik sih Pak Wahabi? Apa materi kuliah di kampus ternama yang ada di Timur Tengah materinya hanya berkisar antara materi bid'ah, materi syirik, atau materi kufur? Semua dianggap syirik oleh aliran Wahabi Salafi. Guru ngaji ini menambahkan, semua menurut pemahaman aliran Wahabi Salafi ini, tawassul dengan orang yang sudah wafat adalah syirik. Bagi kita tidak. Sekali lagi kami tegaskan tidak. Mana dalilnya? Mau minta berapa dalil wahai Wahabi? Berikut kami tampilkan beberapa dalil sahih yang belum kalian baca dan pahami. Dalil pertama, Nabi mengajarkan doa tawassul kepada sahabat yang tidak bisa melihat. Keterangan ini dari hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Hakim. 2. Tawassul juga pernah diajarkan oleh sahabat Utsman bin Hunayf kepada para sahabat yang hendak menemui Khalifah Utsman bin Affan untuk bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi pada saat itu sudah wafat. Keterangan ini merupakan hadis sahih riwayat Imam Tabrani. Imam Ibnu Taimiyah mengutip doa tawassul seperti itu dan dia mengatakan bahwa ulama salaf membaca itu. Keterangan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 1 halaman 264. Hujjah yang ketiga adalah syair yang dilantunkan oleh sahabat Nabi Sawad bin Qarib yang mengatakan bahwa Nabi adalah paling dekatnya perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keterangannya, Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, Rasulullah SAW dan para sahabat yang mendengarkan syair itu sangat berbahagia. Hujjah ini bisa dilihat dalam kitab Al-Hidayah wan Nihayah juz 2 halaman 408. Dalil keempat, pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang pernah menulis kepada Marruzi bahwa boleh bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Lihat kitab Ibnu Muflih Al-Hambali Al-Furu juz 3 halaman 229. Hujjah yang kelima adalah hadis Nabi yang memperbolehkan untuk bertawassul kepada selain Nabi Muhammad SAW. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa sahabat Ibnu Mas'ud adalah orang yang paling dekat perantara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai hadis sahih ini yang diperkuat oleh pendapat Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hambal, sangat jelas kalau dai Wahabi ini memahami sholawat li khamsatun, maka dia tidak akan berani mengatakan sholawat ini adalah syirik dan bid'ah hakiki. Sebuah pernyataan yang sangat logis, ilmiah, dan tentunya membungkam penyesatan dai Wahabi dari seorang guru ngaji. Pendapat yang bersumber dari hadis sahih serta diperkuat dengan beberapa pendapat ulama yang kredibel dan juga termasuk junjungan para petinggi Wahabi Salafi Indonesia. Semoga melalui pendapat guru ngaji yang sangat alim ini, para Wahabi sadar dan mawas diri bahwa
Ilmu yang sedikit jangan dijadikan sebagai hujah untuk menyesatkan ulama dan jutaan umat Islam Indonesia. Diam dan terus belajar adalah solusi bagi para Wahabi agar tidak selalu membuat gaduh dan tidak membuat umat Islam marah. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.